إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين وقال أقيموا الصلاة للذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Allah berkata dalam sebuah hadisnya, yaitu hadis kursi, man la yashkuru 'alan nabai wa man la yusbir 'alal bala'i fahrus min tahtas samai wa fadlub rabban siwaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa tidak mau bersyukur atas segala nikmat pemberianku, tidak mau bersabar atas ujianku, keluar dari langit dunia, cari Tuhan selain aku. Maka oleh karena itu, apapun nikmat yang Allah berikan, sebesar dan sekecil apapun, tetap harus kita syukuri. Ujian sebesar apapun harus kita bersabar jika kita tetap ingin memiliki Rabb, memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru telah membuat suatu judul, yaitu mewujudkan solat yang berkualitas. Mewujudkan solat yang berkualitas. Jadi kalau kita ingin menjadikan solat agar solat kita bermutu dan berkualitas di hadapan Allah, maka di dalam hal ini ada tuntunan-tuntunan yang harus kita laksanakan, tuntunan yang harus kita ikuti agar ibadah kita sesuai dengan syariat, ibadah kita diterima oleh Allah, dan ibadah kita nilainya berkualitas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salat adalah merupakan suatu ibadah berhadap hati, berhadap jiwa dan raga, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi dalam solat tersebut ada beberapa perkataan ataupun perbuatan, doa-doa dan ucapan-ucapan yang telah disyariatkan. Itulah yang dinamakan dengan ibadah solat. Jika kita ingin solat kita berkualitas, maka langkah yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an,
idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuh juga kedua tangan kalian sampai siku, dan sapulah sebagian kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Ketika kita ingin melaksanakan solat, agar solat kita diterima dan berkualitas, maka di dalam hal ini langkah yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Apabila solat kita khusyuk, tertib dan teratur, tetapi wudunya tidak sempurna, maka sama sekali tidak akan ada nilainya. Bagus solat kita, hebat ibadah kita, tawadu ibadah kita, tapi kalau wudu tidak sempurna, maka ibadah solat pun berakibat dikarenakan wudu tidak sempurna. Apalagi kalau wudunya tidak sah. Maka di dalam hal ini, yang pertama kita perbaiki, kita benahi agar solat kita berkualitas, wudunya disempurnakan. Para sahabat melakukan wudu dengan melebihkan basuhan-basuhannya, dikarenakan ada hadis Rasulullah, barang siapa berwudu kemudian dilebihkan basuhannya, maka kelak pada hari kiamat akan bercahaya air wudu tersebut menerangi kita pada hari kebangkitan. Maka wudu dilebihkan. Kalau sampai tangan siku, lebihkan. Kepala dilebihkan. Jangan basah hanya sedikit saja, bahkan dilebihkan. Itu yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pakaian, tempat suci, bersih, tidak mengandung najis, agar ibadah kita diterima dan berkualitas. Kalaulah tempat ataupun pakaian tidak suci dan mengandung hadas atau najis, maka sama sekali bisa berefek kepada solat kita. Pakaian harus menutup, pakaian harus longgar, pakaian jangan ketat, dan pakaian harus betul-betul menutup, jangan sampai aurat kita terbuka. Kalau seandainya terbuka aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut, ternyata baju kita sempit, sujud kita nampak bagian punggung belakang terbuka, padahal itu termasuk lingkaran pusat dari depan sampai ke belakang, tetapi terbuka, maka solat kita juga tidak sah. Maka oleh karena itu pakaian betul-betul harus menutupi, jangan sampai terbuka aurat bagian tubuh yang disyariatkan oleh Allah. Jangan diperlihatkan agar tidak batal ibadah solat kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita setidak-tidaknya harus tahu rukun 13 ataupun rukun-rukun di dalam solat. Ada yang mengatakan ada rukun 13 itu 17. Ada yang mengatakan rukun solat itu ada yang 18. Tetapi setidak-tidaknya kita memahami, mengetahui rukun 13 sebagaimana pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah alaih. Rukun 13 adalah merupakan salah satu yang betul-betul jangan sampai ditinggalkan di dalam solat kita, karena ini adalah merupakan rukun. Yang pertama di antaranya adalah yaitu tegak berdiri bagi yang mampu. Ini harus tahu. Kalau tak mampu berarti duduk. Kalau tak mampu duduk berarti semampunya. Yang kedua yaitu niat. Niat jangan sampai kita lupakan. Jangan niat dari rumah sampai ketika ke masjid takbiratul ikram tak perlu niat lagi. Mesti harus niat di dalam solat. Jangan niatnya di luar solat. Niat di luar solat memang betul kita mau solat, tetapi ketika kita mengangkat tangan, niat itu bersamaan dengan takbir, ataupun niat itu berada di dalam solat ketika selesai takbir. Maka jangan sampai kita niatnya hanya dari rumah, tetapi sampai ke masjid kita niatnya bagaimana? Tiba-tiba takbir. Mesti harus diikatkan, diitikadkan, dikuatkan di dalam hati. Walaupun hanya dengan berbahasa Indonesia, tetapi hati kita menguatkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat, dan
dia akan memperoleh apa yang telah diniatkannya. Kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus diucapkan oleh lisan. Jangan ketika takbiratul ihram itu tangan mengangkat, tapi mulut diam saja. Ini rukun. Takbiratul ihram itu harus diucapkan, setidak-tidaknya telinga kita mendengar Allahu Akbar, ataupun setidak-tidaknya bisikan takbir itu terdengar di telinga kita. Tidak boleh kita tidak mengucapkan takbiratul ihram tersebut dengan mulut tertutup, maka ini bisa merusak kualitas ibadah solat kita. Kemudian selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini rukunnya, belum lagi sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Fatihah juga harus benar. Jangan sampai kita membaca salah-salah. Kenapa? Al-Fatihah ini rukun. Tajwidnya, makhrajul hurufnya, ketepatan ucapannya, panjang pendeknya, setidaknya kita benarkanlah satu surat ini. Walaupun surat yang lain tidak begitu bagus bacaannya. Perbaiki Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun daripada solat. Kemudian selanjutnya yaitu kita ruku beserta tumakninah. Jangan ruku tanpa tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak dulu. Kalau ada doa sunnahnya, dibaca doa sunnahnya. Jangan tidak ada tumakninahnya. Kenapa tumakninah? Karena sangat penting. Pernah terjadi pada masa Rasulullah, datang satu sahabat, solat dia ke masjid. Rasulullah ada di sampingnya. Selesai solat, wahai fulan, ulangi solatmu. Diulangi oleh sahabat tersebut. Sampai 2 kali, selesai solat salam, diulangi, disuruh lagi oleh Rasulullah. Wahai fulan, ulangi solat kamu. Diulang sampai beberapa kali, ternyata solatnya tanpa tumakninah. Maka oleh karena itu ada tumakninah. Ruku beserta tumakninah. Selanjutnya i'tidal beserta tumakninah. I'tidal beserta tumakninah. Berhenti sejenak. Jangan langsung gerakan itu dilanjutkan tanpa harus berhenti. Kemudian sujud. Sujud juga harus dengan tumakninah. Kalau ada doa sunnahnya, dibaca doa sunnahnya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga dengan tumakninah, dibaca dengan doa-doanya. Kemudian duduk tasyahud. Duduk tasyahud berbeda dengan duduk iftirash. Duduk tasyahud itu berbeda dengan duduk biasa. Maka duduk termasuk duduk tasyahud tersebut menjadi bagian rukun. Kemudian membaca tasyahud. Membaca tasyahud itu juga harus dibaca karena bagian rukun. Kemudian yaitu membaca sholawat. Jangan sampai dilupakan membaca sholawat, karena sholawat bagian daripada rukun. Kemudian sampai diakhiri dengan salam ke kanan, kemudian tertib. Ini adalah bagian rukun-rukun yang setidak-tidaknya perlu kita ketahui. Rukun di dalam solat itu, agar ibadah kita, solat kita yang selama ini kita lakukan, agar menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan ibadah-ibadah solat seterusnya? Hendaknya ketika kita takbiratul ihram itu, kita senantiasa menanamkan dalam hati kita ketundukan, ketawaduan kepada Allah. Tidak boleh menyombongkan, tidak boleh membanggakan. Kita menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita merasa ibadah kita terus merasa kurang dan kurang. Tidak pernah merasa sempurna ibadah kita, tetapi terus merasa kurang sempurna, terus ingin diperbaiki ibadah kita, dan tidak pernah merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah SAW duduk beserta Umar, beserta para sahabat, datang seorang pemuda yang berpakaian putih, rambutnya hitam, kemudian duduk, lututnya bersentuhan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya oleh pemuda tersebut, kabarkan kepada saya, apa itu iman? Lalu Rasulullah menjawab, iman Islam. Apa itu Islam? Rasulullah mengajarkannya. Islam, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa siyam fi Ramadan wal haji bil baitullah man istata'a ilaihi sabila. Islam disampaikan oleh Rasulullah, mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan solat, berpuasa, berzakat, naik haji.
Kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Iman dijawab lagi oleh Rasulullah. Iman adalah antu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadri minallahi ta'ala. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian lagi ditanya oleh sahabat tersebut, pemuda tersebut, ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Akhbarni ihsan, kabarkan kepada saya ihsan. Lalu Rasulullah jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah sedang melihat engkau. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Arba'in hadis yang kedua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini ibadah kita harus disibukkan dengan bacaan-bacaan, disibukkan dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, disibukkan dengan apa aktivitas salat, sehingga terfokus ibadah kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah, jiwa dan raga kita menghadap Allah, baik zahir maupun batin, seandainya kita bisa melihat, andai-andai kita bisa melihat, tetapi kalau tidak mampu, Allah sedang melihat kita dalam beribadah dari mulai awal sampai terakhir. Maka insya Allah ketika kita terapkan dalam diri kita ibadah solat tersebut dengan menundukkan, dengan tawadu, dengan memperbaiki akhlak dan seterusnya, menjadi orang yang senantiasa pemurah, tawadu, rendah hati, murah hati, berkasih sayang, membantu orang yang susah, orang miskin, dengan pelaksanaan ibadah diimplementasikan dalam kehidupan kita menjadi makhluk yang mulia, berakhlakul karimah. InsyaAllah kita akan memperoleh ibadah solat yang berkualitas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha lazim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.